Jamaah sekalian rahimakumullah. Tapi Bapak Ibu, tadi dikatakan ceramah. Mungkin kalau saya bisa katakan ini bukan ceramah mungkin ya, tapi ini hanya penjelasan atau penyampaian tentang Idul Fitri dan yang terkait maupun puasa sunnah Syawal. Jamaah sekalian rahimakumullah, Idul Fitri artinya kembali fitrah. Id kembali, fitri suci. Makanya dikatakan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Hari kemenangan bagi kita kaum muslimin. Hari bersukaria. Makanya salah seorang dosen saya di Al-Azhar mengatakan khutbah di hari raya Idul Fitri yang pantas untuk dibahas adalah tentang kegembiraan kita, tentang rahmatnya Allah, tentang pamasena pun Allah Ta'ala, dan kemuliaan-kemuliaan di hari Idul Fitri. Apa makadai kalau ada khatib Idul Fitri yang nabahas na cerita diazab di neraka, ya, sesat selama-lamanya, masuk neraka, ya, dibakar. Ya, kata beliau, ya, bukan tempatnya dibahas di hari raya Idul Fitri. Demikian apa namanya kata salah seorang dosen saya di Al-Azhar. Jadi ini adalah kembali kita fitrah suci. Kemudian bagaimana dengan salat Idul Fitri? Ya, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya kalau kita tidak lakukan, mungkin kita tidak berdosa, akan tetapi kita sangat rugi. Karena sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian jamaah sekali rahimakumullah, adapun waktunya, ulama kita berkata dalam kitabnya, yadkhul waktu salatil aidain bi biqdar irtifa'i syams ramhan aw ramhaini wa yantahi qabla zawal syamsi min wasis tama ay qabla salatiz zuhri bi qalil. Waktu pelaksanaannya adalah di hari 1 Syawal mulai dari terbitnya matahari setinggi 3 meter, ya, ramhan atau 6 meter, ya, di pagi hari sampai sebelum waktu zuhur. Itu waktu pelaksanaan sholat Id. Artinya apa? Kalau di pagi hari cuaca kurang bersahabat, apakah hujan deras, angin kencang, maka tidak mengapa kita undur-undur sampai mungkin pukul 10, ya, pukul 9, tidak mengapa, karena waktunya sampai sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi panjang waktunya, setengah hari. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sholat Id ini sunnahnya, abdalnya dilakukan dengan secara berjamaah. Secara berjamaah. Maka boleh kita lakukan salat Idul Fitri atau mungkin Idul Adha sendirian di rumah. Ya. Seumpamanya ketiduran, ya, mungkin karena capek atau apa, sampai-sampai biasa kita derap panasang nala katindro li sumani palapan apa kapasading jadi nasang dina walapaya. Jangan begitu. Kalau bapak ibu ketiduran, tidak sempat ke masjid, ya salat sendiri di rumah, daripada terlewatkan begitu saja.
Jangan bikin khutbah. Apa tidak mungkin khutbah kau sendiri ki? Ajak nah. Apa tidak mungkin ke daerah milik kau baik? Tapi sholatnya tetap ya sempaja ki, daripada terlewatkan. Jangan cepat. Kau sempaja ya apa? Nalaka tinro. Jangan. Ya. Apa cicip mesti tahu? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ada pun tempatnya, ini. Minas sunnati ayyusallal muslimuna salatul idain fi sahra in amkana dhalik bila masyaqqah wa ma lam yakun hunaka udhrun mani'un kabarin matarin. Jadi sunnahnya salat Idul Fitri di lapangan, di padang, di tempat terbuka, itu sunnahnya kalau itu memungkinkan dan tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak hujan, tidak cuaca dingin dan lain sebagainya. Itu sunnahnya kita di lapangan. Alhamdulillah, kalau tidak salah Bapak Bupati sudah mengumumkan ya, salat di Masjid Nampar ya. Itu sempurnanya. Di masjid boleh, tapi abdalnya di tempat terbuka atau di sahra. Kemudian terutama mungkin yang ketiduran salat Id di rumah, salat Idul Fitri tidak diazan dan tidak diqamat. Tidak ada azannya, tidak ada iqamahnya. Wa qad warada fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala la adzana lis-salati yaumil Id wala iqamah wala syai'. Jadi dari Jabir berkata bahwa tidak ada azan ya untuk salat Idul Fitri, tidak diiqamat dan tidak ada sesuatu pun. Cuma dari Imam Syafi'i mengatakan istihbabu ayyakul as-salatu jami'ah. Ya. Dari Imam Syafi'i mengatakan hanya sunnah kita mengatakan as-salatu jami'ah. Itu saja kalau kita mau salat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi gak kasih kamai Allahu Akbar maka tuh ya tidak ada azan, tidak diqamat kalau salat Idul Fitri. Kemudian jumlah dalam pelaksanaan salat Idul Fitri, mazhab Syafi'iyah dan jumhur fuqaha yang kita lakukan adalah di rakaat pertama takbirnya 7 kali setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Rakaat kedua 5 kali setelah takbir intiqal. Boleh awaki belum dihitung. Nah, nanti itu 5 kali. Itu mazhab Syafi'iyah dan jumhur fuqaha. Sekedar ditahu ya, sekedar tahu saja mazhab Malikiyah wal Hanabilah rakaat pertama 7 kali dengan takbiratul ihramnya 7 kali. Jadi beda satu dengan Syafi'iyah. Jadi kalau Malikiyah dengan Hanabilah itu kita kabir si bawah ni takbiratul ihramnya. Rakaat kedua sama yaitu 5 kali. Ada lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi hanya 3 kali. 3 kali takbir rakaat pertama, 3 kali rakaat kedua. Maksudnya engkagati tamakoro. Kenapa lain itu agamanya? Cuma 3 kali je. Nah, tidak lain agamanya. Ini berpura baca. Ya, cocok matoiro. Cuma mazhab Hanafi. Jadi makanya maksudnya supaya kita tidak mudah menyalahkan. Jadi begini. Kemudian di antara takbir yang masyhur kita lakukan, disunahkan. Jadi begini ya, kita niat sholli sunat Idul Fitri rakaataini makmum lillahi taala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Ya, terserah yang mana yang kita hafal. Selesai baru kita takbir. Yang pertama, Allahu Akbar. Satu mi. Baru disunahkan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 2 kali mi. Saya juga pernah dapatkan, mohon maaf, tabe
saya dapatkan pegawai syarat, dapat guru jamaah masa pajak Idul Fitri, maka dia baca nih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Salah. Palatu yolo Allahu akbar, kita kabir ya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru takbir Allahu akbar. Yang tadi napa si jama'i? Ya, supaya masih tepura. Ya, tidak seperti itu. Jadi 6 kali takbir tasbihnya di rakaat pertama, 4 kali di rakaat kedua. Itu tasbihnya. Kemudian bacaannya sembaramua, ya. Kira-kira malango, mana yang kita hafal, ya terserah. Wal asri inna ataina wal-lawahad. Qul ya kafirun, ya aja nah. Pacen nih guys. Tegalat tuh. Ya. Tapi memang sunnahnya surah yang dibaca pada rakaat pertama surah Al-Ala, sabis rabbikal a'la. Rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah, itu sunnahnya. Atau rakaat pertama surah Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Surah kedua iqtarabatis sa'ah, tapi ya itu jarang kita dengar. Yang umum kita di sini adalah rakaat pertama surah sabis rabbikal a'la, yang kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu sunnahnya. Kalau pun tidak dibaca tidak mengapa, ya. Cuma sunnah kita buang, ya. Kita tidak lakukan sunnah. Kemudian khutbah. Ini juga sering terjadi kesalahpahaman, ya. Perhatikan. Khutbah Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Sunnah mendengarkan, sunnah, ya. Setelah salat Id 2 rakaat salam, maka sunnah lanjutkan dengan khutbah. Artinya bapak ibu sudah salam terus tiba-tiba mendesak ada yang mau keluar, atau mungkin anak terewel, lisuki, tidak mengapa, ya. Pulang makin cepat tidak mengapa, sudah sami salat tak. Tapi bagusnya, sempurnanya onrok yolo mengkalingai pakatobah. Kemudian caranya ini juga harus dipahami, Bapak Ibu. Khutbah Idul Fitri yang pertama boleh seperti khutbah Jumat persis. Wadi pada maka khutbah Jumat tahu, itu satu. Yang kedua, khutbah Idul Fitri boleh tidak duduk antara khutbah, sisi makit tatong salam habis selesai, boleh. Jangan lagi mengkaih, kenapa tidak duduk itu langsung turun, boleh, sah. Dan yang ketiga, boleh khutbah Idul Fitri khutbah pertama didahului dengan takbir 9 kali, khutbah kedua didahului dengan takbir 7 kali. Artinya kuna lupai pakatobai baca takbir, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, langsung saya seperti khutbah Jumat. Jangan lagi ribu-ribu. Salah khutbah ini dia takbir nangir, ya, tidak salah. Cocok matoi. Subuh pas ini terakhir. Yang terlambat datang ke tempat salat Idul Fitri, yang terlambat datang, sama dengan salat biasa. Kalau yang penting kita dapatkan imam bertahiyat bertasyahud, toh terlambat boleh. Toh apakah mungkin lagi tidur atau apa? Kita dapati imam tahiyat tasyahud akhir, langsung takbir Allahu akbar, langsung duduk cepat, langsung juga bertahiyat, maka Bapak Ibu sudah dapat pahala salat Idul Fitri. Yang penting kita dapati imamnya bertahiyat meskipun hanya sebentar.
Berarti Bapak Ibu sudah dapatkan pahala salat sunnah Idul Fitri. Jamaah taruh rahimakumullah. Lapi mau pajak tapi kuat ngapain? Sekarang istirahat. Insyaallah sebentar subuh masuk di hal-hal yang disunnahkan sebelum berangkat salat. Jamaah subuh rahimakumullah. Sebelum saya lanjut, tadi malam saya dibisik oleh seorang jamaah, bagaimana maksudnya itu Ustaz? Jamaah yang terlambat datang dan mendapati imam tasyahud, maksudnya apakah langsung ikut salam mendapati pahala salat Id atau dia masbuk? Maksudnya itu jamaah sudah bertahiyat tasyahud, kita datang langsung takbir niat Allahu Akbar, langsung duduk bertahiyat juga. Kalau imamnya sudah salam, maka kita berdiri untuk salat Id 2 rakaat. Ya. Nah, maksudnya kita sudah mendapati pahala salat Id secara berjamaah. Kan salat Id bahwa boleh berjamaah, boleh sendirian. Tentu beda pahalanya. Masoboki, ya. Seperti tadi rakaat pertama ya 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang disunnahkan sebelum berangkat salat Id. Ya. Tentu yang pertama adalah di malam harinya sebagaimana Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya. Sempurnakan bilangan Ramadan, sempurnakan bulan Ramadan. Setelah cukup sebulan maka bertakbirlah. Itu disunahkan bertakbir, takbiran. Bagaimanapun teknisnya ya, apakah cukup di masjid atau apa namanya keliling, intinya adalah malam itu disunahkan kita memperbanyak takbir. Ya. Selanjutnya disunahkan sebelum berangkat disunahkan untuk mandi diokiolo. Seperti kalau kita mandi wajib. Maksudnya kan biasa kita mandi hanya apa namanya dini bolo ulue. Nah ini sebelum berangkat sholat Id disunahkan mandinya seperti mandi wajib. Ya mohon maaf, tapi kalau bapak ibu kebetulan memang mandi wajib ya, nah latu deceng 72 nih. Jangan sampai ada lagi mengatakan mandi wajib dulu, sudah mandi wajib baru mandi lagi, mandi sunnah lagi. Nanti apa namanya bolok kaki matu. Sistemi jama yero apa namanya? Bapak ibu hanya mandi wajib 7 tahun yero apa namanya? Mandi yang disunahkan sebelum berangkat, sebelum mandinya pas seperti mandinya mandi wajib. Berikut disunahkan memakai pakaian baru. Ya. Alameman nih Pak Ibu wajah juta yang baru dua penafsiran, apakah baju baru yang li atau baju baru sesak. Berkabat di? Jadi baju baru, apakah baju barunya baru yang li atau mungkin baju baru sesak, presterika, rat kembali. Intinya adalah kita memakai hari itu memakai pakaian-pakaian yang baru, ya sunnah. Kemudian disunahkan memakai minyak wangi sebelum berangkat. Taruh mau wangi wajah juta Pak. Ya, tapi ibu, nah ini ibu-ibu mohon diperhatikan dan mungkin disampaikan kepada seluruh keluarganya yang tidak datang. Ya Bapak, yang disunahkan memakai wangi-wangian ke masjid sholat Id adalah laki-laki, perempuannya tidak. Ibu-ibu, tapi ibu tidak disunahkan memakai wangi-wangi. Nah umumnya apa biasanya di masyarakat, ibu-ibu kalau pergi masjid sholat Id, wah dia serupah. Ya itu tidak boleh, itu haram hukumnya. Dipahami ya. Jadi tapi ibu mohon maaf,
ibu-ibu tidak dibolehkan memakai minyak wangi. Jadi pak, ini pak, keluarga tak, donata, anak tamak kunraya aja asalnya dilarang untuk memakai minyak wangi. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya ibu-ibu memakai minyak wangi untuk keluar rumah. Tapi kalau ibu-ibu memakai minyak wangi untuk tidur dengan bapak, bagus. Ibu, ya. Jangan dibalik ibu nih. Mau ke pengantin, mau ke kantor, mau ke sekolah, wangi pakah. Sekalinya mau tidur dengan bapak, mau ngimu tapi mau bawa minyak gosok mi. Nah, jangan dibalik ya. Mau dengar hadisnya? Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Sesiapa wanita yang memakai minyak wangi lalu keluar rumah dan laki-laki cium baunya, maka sama saja kalau ia berzina. Dan bapak yang mencium baunya dan ditelan baunya berarti sama dengan ibu berzina. Itu dosanya. Bahaya. Cuma tabi ibu ya, cuma dikatakan disunahkan berindah-indah ya Rasul, memakai yang indah-indah. Ya, berarti pakaimu baju tak ibu yang makan jahe. Tapi jangan yang mencolok. Pakailah pakaian ibu yang indah, kanjai. Kemudian disunahkan makan sebelum berangkat. Kalau Idul Fitri ya, mandre kiyolo sebelum lauki melepe. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha, tidak, jangan dulu makan. Subuh sudah azan, bangun ya, jangan dulu makan, jangan minum. Nanti kembali dari sholat baru makan atau minum kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri makan dulu sekeluarga ya, baru berangkat sunnah. Yang paling penting adalah segera berzakat fitrah ya, jelas ya. Kemudian di sepanjang jalan dari rumah ke masjid disunahkan bertakbir. Dari rumah ke masjid disunahkan bertakbir. Kalau bapak disunahkan dengan suara yang sedikit terdengar. Kalau ibu-ibu cukup bertakbir kita sendiri yang dengar suara tak ya, itu sunnah. Yang paling penting adalah sekarang berangkat kita pindah ke poin berikutnya. Kembali dari masjid sholat atau kembali dari lapangan ya. Nanti mungkin jamaah yang hadir mungkin di lapangan Lesin Depan. Sekembali dari sana, bedakan jalan ke sana tadi dengan pulang kembali. Yustahabbu liman shallal 'ida ay yarji'a min ghairi at-tariqi allati dhahaba ila al-musalla minha. Karena segera hadisnya dari sahabat qala Jabir radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'id khalafa at-tariq ay fi ruju'ihi min al-musalla. Akhrajahu al-Bukhari. Disunahkan bagi yang salat Id kembali dari masjid, dari tempatnya salat dengan jalan yang berbeda. Sumpamanya dari sini mau ke Senepar, lewat sini toh, jalan poros, di jalan poros sana. Nanti pulang lewat sini jalan apa ini? Jalan yang di Pawaloi. Ke sini ke Jalan Jampu. Putar ke sini. Itu sunnahnya. Jadi aja na iya ramotun nang iya lalao, iya motun na iya lisu. Jangan. Kalau ada pertanyaan, apa rahasianya? Kade guruta, di hari kemenangan, ya, di hari yang fitrah, di hari yang suci, banyak yang menyaksikan langkah-langkah kaki bapak ibu. Banyak yang saksikan kita di hari kemenangan, di hari yang fitrah. Lengi Allah tulis itu salah satu hikmah nasi guruta. Sedikit lagi, tabi ini bapak ibu. Biasa ada tradisi di masyarakat
Ada tradisi kita yang umum, sekembali dari sholat Id, biasanya di rumah Pak, sebelum makan apa kita lakukan biasanya? Nah, kita panggil Pak Imam atau Pak Kate atau Pak Ustad untuk baca-baca itu. Baca-baca. Biasa itu tradisi. Saya kebiasaan umumnya masyarakat yang apa namanya, makanan tadi itu burasanya, acaranya apa, kemudian ayamnya, ya dibaca-baca dulu. Tidak salah, ya bagus. Tapi Bapak Ibu, yang jadi persoalan adalah, tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi masih ada. Persoalannya adalah setelah Pak Imam baca di luar, masih ada di dalam. Lihat lagi Pak Imam laleng, lihat lagi Pukati laleng dalam kamar rae. Agak maksudnya ya, membaca-baca akin roh riposi boleh. Bedakan tradisi dengan keyakinan. Kalau tradisi tidak ada masalah, tapi kalau sudah menjadi keyakinan, maka itulah namanya perbuatan syirik yang tidak ada ampunannya. Coba Garek, saya masih ingat ungkapan Ustadz guru kita almarhum Mustafa Kanang, leteki laleng kuposi boleh, karena yang diyakini kode dibaca ero, kode berarti menjadi syarat. Kode dibaca, makoi matu kode. Kalau seperti itu keyakinan tak kode, ya sudah, berarti syirik itu. Suatu keharusan kalau tidak dilakukan akan begini, akan begitu. Berarti yang menyebabkan adanya manfaat, tolak bala atau mendatangkan yang manfaat karena di situ. Kalau tidak di situ akan begini. Itulah syirik. Sekali lagi, jadi tabik jamaah sekalian, untuk baca bahasa di posisi bolae, sebenarnya ya filosofisnya itu adalah makanan yang di posisi bola tidak ingin dibaca, hanya dipisahkan, ipas salam kasih sesa, sebagian dipisahkan supaya tuan rumah tidak kehabisan, supaya dia capura punah boleh kasih. Apa kau dengar ipas salah capura itu punah boleh. Makomir persapana roh. Tidak ingin apa namanya dibaca dulu ya, tidak. Jadi barangkali ini bisa dipahami. Jadi hanya ipas salami si baki atau dok baki untuk tuan rumah. Kalau semanan ni bali bolana ya apa imal sini pokate, tuan rumah tidak kehabisan apa ipas salah. Makomiro rahasia anak. Jamaah subhanakumullah. Kemudian terakhir terkait dengan Idul Fitri, bersilaturahim, saling memaafkan pada orang tua terutama, pada keluarga, tetangga, bali bolata, sekampota, silaturahim. Karena kenapa? Selama sebulan Ramadan kita berpuasa, itu adalah hubungan kita kepada Allah. Setelah di hari lebaran kita fitrah suci, di hari kemenangan, jangan lupa ada hak-hak tetangga, ada apa namanya orang tua, silaturahim. Kemudian terakhir tentang Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sitta min Syawal fa ka'annama shama ad-dahr. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menambahkannya 6 hari ya puasa sunnah Syawal, maka sama saja kalau ia berpuasa setahun lamanya.
Sama saja kalau ia berpuasa setahun lamanya. Pertanyaan, kenapa ada puasa Syawal? Apa rahasianya? Seakan-akan dia berpuasa setahun lamanya karena Allah akan membalas satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau 30 hari ya sama dengan 300 hari, tambah 6 hari 60 hari, semuanya 360, maka setahun, maka sama saja kalau berpuasa setahun lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sama dengan salat ya, ada sunnahnya ya, untuk menutupi kekurangan salat farduta. Puasa Ramadan tak sebulan lamanya, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang tidak sempurna, maka ditambah dengan puasa sunnah Syawal 6 hari ya, supaya menjadi penyempurna dari puasa kita itu, puasa Ramadan kita yang ada kekurangannya, penyempurna dari puasa Ramadan kita yang 6 hari. Yang jadi persoalan adalah bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, kalau kita bawa apa ya, tidak masalah. Selesai Idul Fitri hari ini, besok sudah mau memulai puasa sunnah Syawal, tidak ada masalah. 6 hari ini boleh berturut-turut, boleh juga tidak, karena selama bulan Syawal cuma 6 hari, boleh selang-selingi, boleh 2 hari, 3 hari, yang penting dalam sebulan cukup 6 hari. Kalau kita bapak tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ibu-ibu yang sering muncul setiap tahun. Manakah yang didahulukan? Puasa sunnah Syawal atau puasa qadha, puasa ganti? Di sisi lain, ibu-ibu juga mau mengejar pahala puasa sunnah Syawal. Di sisi lain, dia punya puasa kewajiban. Taruhlah 5 hari atau 6 hari, paling banyak 7 hari. Sesungguhnya pada dasarnya boleh-boleh saja ulama membolehkan ibu-ibu mendahulukan puasa sunnah Syawal karena waktunya terbatas. Sementara kalau puasa ganti ya panjang waktunya, maka boleh ibu-ibu dahulukan puasa sunnah Syawal 6 hari. Cuma ulama yang lain mengatakan, siapa yang menjamin nyawa kita? Jangan sampai ibu-ibu mengejar pahala sunnah, puasa ganti dibelakangkan, terus ibu meninggal. 7 sunnah salah para luwe. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka paling tidak ibu-ibu yang mau puasa sunnah duluan ya, paling tidak puasa gantinya ibu, puasa qadhanya ya, disampaikan kepada keluarga. Puasa sunnah Syawal kajolo mun ripi puasa gantiku 7 hari, supaya orang tahu. Kalau nggak tahu, siapa tahu mati ki. Terus ibu tidak tahu tidak sampaikan sekian puasa gantinya, nanti di belakang tidak ada ganti, tatak itu kinrangan. Tapi beda kalau ibu-ibu berniat selesaikan puasa gantinya lebih cepat, 1 bulan lamanya Syawal, puasa ganti 7 hari, berarti masih ada 3 minggu kesempatan, 3 pekan kesempatan untuk puasa Syawal. Ternyata dia berpuasa semuanya puasa gantinya 7 hari, baru 3 hari dia puasa, lalu ibu meninggal, maka yang 4 hari itu sudah dianggap lunas. Paham ya? Berniat untuk selesaikan berturut-turut 7 hari karena ingin menambah dengan puasa sunnah Syawal, tapi ternyata di hari kedua, hari ketiga dia meninggal, maka ulama kita mengatakan puasa sunnah, puasanya itu yang tersisa itu sudah dianggap lunas, tidak perlu digantikan. Beda kalau ada kesempatan mengganti, dia puasa Syawal 6 hari lalu dia meninggal,
maka wajib diganti puasanya. Ini maksud siapa yang meninggal dan ada puasanya, maka yang yang gantikan adalah ahli warisnya. Kenapa? Karena ada kesempatan dia untuk mengganti, nah dia selesai. Itu namanya perbedaannya. Jadi intinya adalah boleh ibu mendahulukan puasa Syawal, tapi paling tidak tapi biangi puasa ganti tak kepada keluarga sikut tu puasa ganti ku puasa kalaku. Siapa tahu ni kami sengi boleh macam pencokok, maka gantikan. Jamaah subhanallah. Maka barangkali dari saya tentang Idul Fitri dan kemudian Syawal cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semua. Membagi-bagi nak karkitu suku pekasiwiat tak lolongangi pemasina pun Allah Taala, dan kita bebas dari neraka insyaallah. Amin. Mohon dimaafkan jika ada kata yang tidak berkenan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ya Allah karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya Allah karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian hadza wallahu waliyut taufik. Nadam stana wal istiqlal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.